episode. Persaingan semakin menarik setelah klub-klub memilih pemain di IBL Draft Day. Beberapa pemain potensial siap mencuri perhatian di IBL musim depan. Widianta Putra Teja menambah amunisi Satria Muda Pertamina Jakarta. And last but not least, cerita Amin Prihantono dalam IBL Legends. And welcome to All Access. Boom boom bang bang. Halo IBL fans, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Jerry Arvino kali ini bakal mengajak kalian semua buat melihat keseruan dari IBL Draft Day yang baru aja berlangsung. Kira-kira siapa pemain dari Rookie Combine yang berhasil masuk dan menemukan klub barunya? Check this out. Oh! What a pass! Pas lagi namun masih bisa diselamatkan. Juan Lauren! Another 3-point. Crossover. Ricardo Davis. And tip in. Rebound yang mahal. Tip in. IBL Draft 2022 untuk rookie dan foreign players telah diselenggarakan pada hari Selasa 11 Oktober 2022. Digelar secara virtual, IBL Draft melangsungkan pemilihan rookie, pemain asing, dan juga pemain rookie rekomendasi. Untuk pemain rekomendasi, dari 12 nama yang masuk daftar awal, hanya ada 9 nama yang akhirnya memiliki tim untuk musim depan. 9 pemain tersebut yakni Aldi Izatur, Julian Kalias, Jordan Oi, Carl Patrick, M. Aridava, Aven Rian, Gede Elgi, Andrew Lenson, dan Daniel Salamena. Sedangkan untuk pemain draft, setiap tim diwajibkan memilih satu pemain di ronde pertama dan tidak wajib di ronde kedua. Hasilnya, ada 17 nama yang terpilih dari 20 pendaftar. Sementara untuk pemain asing, setiap tim diberi jatah 2 pemain dengan kombinasi maksimal gaji senilai $5.000. Untuk per pemain, maksimal gaji yang bisa mereka terima adalah $4.000. Terkait aturan teknis, hanya boleh satu pemain asing yang bermain di lapangan sama seperti musim 2022. Selain itu, juga terdapat perubahan aturan terkait tinggi badan dari pemain asing. Pada musim 2022, setiap pemain asing diharuskan bertinggi badan maksimal 200 cm. Aturan ini sekarang dimodifikasi dengan setiap tim boleh merekrut satu pemain asing dengan tinggi di atas 200 cm dan satu pemain asing di bawah 200 cm. Aturan baru ini sangat dimanfaatkan tim-tim pada IBL Draft 2022, seperti NSH Mountain Gold yang memilih Jared Famous dengan tinggi 211 cm. Selain mendatangkan Jared, NSH juga mempertahankan Safar Nuker. Selain NSH, Satria Muda Pertamina Jakarta juga memilih pemain dengan tinggi 212 cm, yakni Lucas Nogueira. Tidak hanya karena tinggi badannya, nama Lucas juga jadi perbincangan karena ia merupakan mantan pemain NBA Toronto Raptors. Yang juga menjadi perhatian ialah Bali United, yang memilih mantan pemain Pelita Jaya Bakri Jakarta yakni Dior Lohorn. Jika melihat penampilan Lohorn pada musim lalu bersama PJ, tak heran Bali United memilih Lohorn untuk berseragam Bali United. Dan berikut ini, daftar pemain asing yang telah dipilih tim dalam 2 ronde untuk mengarungi musim 2023. Nah, selanjutnya ada beberapa pemain potensial yang siap mencuri perhatian untuk berlaga di IBL musim 2023. Siapa aja mereka? Kita lihat ya. IBL Draft 2022 memunculkan nama-nama baru yang mencuri perhatian, mulai dari rookie dan tentu saja deretan para pemain asing. Dalam draft rookie player tahun ini, nama Victory Jacob Emilio Lobu jadi pemain first pick yang dipilih oleh Bima Perkasa Jogja. Nama Victory Lobu sebenarnya sudah tak asing bagi IBL fans.
Kualitasnya juga sudah terbukti di Liga saat membela Indonesia Patriots yang bermain di IBL 2022. Pada IBL 2022, Lobu diturunkan dalam 11 game dengan rata-rata menit bermain sebanyak 5,1 menit. Kontribusinya memang tidak banyak, tapi cukup untuk membuat Lobu punya pengalaman bermain di Liga. Dalam IBL Rookie Combine, Lobu masuk 4 besar untuk statistik 3-point shot dengan persentase 56,5%. Selain Lobu, salah satu rookie yang juga berpotensi mencuri perhatian di Liga musim depan ialah Sultan Prawira. Sultan dipilih oleh Bumi Borneo Pontianak pada IBL Draft 2022. Pada Rookie Combine, Sultan berada di first rank berdasarkan hasil statistik scrimmage. Catatan ini tentu menjadi modal besar untuknya mengarungi IBL 2023. Selain rookie, penampilan dari para pemain asing tentu menjadi sorotan. Salah satunya pemain asing yang dipilih oleh Satria Muda Pertamina Jakarta, Lucas Nogueira. Lucas Nogueira pernah bermain untuk Toronto Raptors di NBA musim 2014 sampai 2018. Catatan statistiknya di NBA yakni 3,2 poin per game, 2,8 rebound per game, dan 0,5 assist per game dalam 141 pertandingan regular season. Sedangkan untuk playoffs, ia bermain 13 game yakni di tahun 2016, 2017, dan 2018. Selain Lucas Nogueira, nama lain yang juga berpotensi mencuri perhatian tentu Maxi Eso. Eso sudah malang melintang di basket Asia Tenggara dan pernah bermain untuk tim Indonesia. Ia pernah bermain di Saigon Heat Vietnam sebelum akhirnya berlabuh di tim CLS Knights Indonesia untuk ASEAN Basketball League musim 2018-2019. Saat bermain bersama CLS, Eso mencetak 22,4 poin per game, 9,2 rebound per game, dan 2,6 assist per game dalam 37 pertandingan. Catatan ini membuatnya keluar sebagai juara ABL dan meraih gelar MVP. Ini baru beberapa nama baru yang akan menghiasi IBL 2023. Masih banyak lagi deretan pemain asing yang siap mengejutkan dan meramaikan IBL 2023. Up next ada Widianta Putra Teja yang resmi meninggalkan West Bandits Komipar Solo dan bergabung ke tim juara bertahan Satria Muda Pertamina. Komipar Solo, Widi, cepat saja Widi. Bali United di sisa 4 detik terakhir ini. Widianta Putra Teja, 4-3. Sang juara bertahan Satria Muda Pertamina Jakarta kembali menambah amunisi anyar untuk mengarungi Indonesian Basketball League 2023. Nama baru ini ialah Widianta Putra Teja dari West Bandits Komipar Solo. Pemain berusia 25 tahun ini berlabuh ke Satria Muda menggunakan skema trade dan akan bergabung bersama latihan tim mulai awal bulan November mendatang. Pemain asal Surabaya ini jadi rekrutan perdana SM, sekaligus memperkuat barisan point guard yang sebelumnya dihuni Hardianus, Antoni Erga, Arif Febri, dan Kresna Kurnia Aji. Satria Muda Pertamina Jakarta jadi tim profesional keempat sepanjang karir Widi di Liga Basket Profesional sejak tahun 2016. Widi yang telah bermain sejak usia 19 tahun di level tertinggi ini, sebelumnya pernah bergabung dengan Aspak Jakarta, NSA Jakarta, dan West Bandits Solo. Bersama West Bandits Komipar Solo, Widianta Putra Teja jadi salah satu pemain kunci. Musim lalu atau musim keduanya bersama West Bandits, Widi berhasil mencetak 11,2 poin per game, 3 rebound per game, dan 4,1 assist per game dalam 27 pertandingan. Catatan ini bahkan buatnya jadi pemain dengan total poin terbanyak di West Bandits Komipar Solo musim lalu. Tidak hanya perombakan pemain, West Bandits Komipar Solo juga lakukan perubahan dari kursi pelatih. West Bandits resmi menunjuk Nedas Pasivicius sebagai pelatih baru mereka. Pelatih asal Lituania ini akan menggantikan posisi Raul Miguel yang posisinya diangkat menjadi direktur teknik. West Bandits jadi tim Asia pertama yang dilatih oleh Nedas. Pelatih 27 tahun ini lebih banyak menghabiskan karir di kompetisi Liga Bola Basket Lituania. Kehadiran mantan pelatih Utenos Juventus Lituania ini diharapkan bisa memberikan warna baru bagi para pemain West Bandits Komipar Solo di musim depan. Tidak hanya West Bandits, runner-up musim lalu Pelita Jaya Bakri Jakarta juga umumkan pelatih baru mereka yakni Đorđe Jovičić. Đorđe merupakan pelatih yang menangani tim nasional Serbia U20 pada 2018-2019. Sebelumnya, Đorđe juga malang melintang di klub Eropa seperti Rumania dan Serbia. Selain di Eropa, Đorđe juga punya pengalaman melatih tim Asia, yakni BC Beikong Fly Dragons di Cina sebagai head coach U20 pada 2019-2020. Dengan hadirnya pelatih anyar ini,
Tentu target utama Pelita Jaya Bakri Jakarta ialah merebut gelar juara IBL musim depan kembali ke tangan mereka. Dan setelah ini akan ada cerita dari Amin Prihantono yang akan bercerita tentang karir dan juga arti basket untuknya. Tapi sayang sekali cerita dari Amin Prihantono sekaligus akan mengakhiri episode IBL All Access kali ini. Tapi tenang aja, kita akan bertemu di episode IBL All Access selanjutnya. Saya Jira Arvino, pamit undur diri dari hadapan Anda. Bum bum bang bang. Salah satu yang bikin saya cinta bola basket adalah dulu kalau di sekolah saya dulu di Wonosobo, salah satu yang lebih cinta basket adalah saya pengen dari bola basket saya bisa sekolah gratis. Waktu itu belum bicara kuliah ya, masih sekolah dulu SMA. Dan di SMA saya bisa dapat beasiswa di Gudang Garam waktu itu, kelas 1 dan 2. Dari kelas 1-2 SMA, seterusnya saya dapat beasiswa sampai kuliah. Karena dulu motivasi saya main basket adalah cari beasiswa kuliah. Seperti itu, untuk meringankan orang tua lah. Yang paling berkesan kalau buat saya itu ada di juara pertama saya dulu di 2004 bersama tim saya Satria Muda waktu itu. Karena 2003 saya masuk roster dan waktu itu 2004 yang saya kalahkan itu adalah juara bertahan yang hampir berapa kali nggak terkalahkan. Nah 2004 saya mulai dapat kepercayaan bermain di tengah season sampai final saya masih bermain sampai bel tanda permainan dibunyikan itu saya masih di lapangan sampai basah kuyup sampai tangan saya nggak berasa. Itu di situ final paling berkesan di 2004 bersama Satria Muda. Waktu itu mengalahkan Aspak. Nah itu juara pertama buat saya dan itu paling berkesan. Kalau yang berkesan paling keduanya setelah itu bawa Pelita Jaya juara. Amin Prihantono baseline jumper. Wow! Dibalas 3 angka oleh Amin Prihantono. Karakter untuk pemain itu sangat penting. Salah satunya saya merasa pembentukan karakter saya bisa terbentuk tuh di SM. Di situ semua jam tidur diatur, pulang malam juga diatur, latihan juga semuanya terencana lah. Itu yang bikin karakter saya berubah. Itu kan terbawa di game. Karakter saya nggak mau kalah, karakter saya fokus setiap game. Di SM itu dulu kalau setiap kita mau tanding kita nggak ada ngobrol sama tim lawan. Walaupun misalnya tempat kita stretchingan itu seberang-seberang, tapi kita nggak ada waktu itu ngobrol-ngobrol sama. Itu salah satu karakter kita, nggak mau kalah. Setiap kita masuk lapangan tuh kita kayak mau perang gitu loh. Setelah selesai game baru kita biasa bicara-bicara ketawa-tawa sama lawan isu kita. Tapi before the game kita harus fokus. Nah itu yang saya ngerasa kebentuk karakter saya itu waktu itu di Satria Muda. Karena saya dari junior di Satria Muda. Oke, itu kalau kompetitif itu harus ada ya di kita sendiri. Karena dulu begitu saya masuk di list 2003, itu pemain di Satria Muda itu jago-jago semua. Saya bisa ngelihat, waduh ini saya kalau mau main, saya mesti bersaing dengan siapa nih ya satu posisi saya. Nah, itu kompetitif itu yang harus diterapkan di setiap pemain. Di dalam tim, di setiap latihan. Misalnya yang saingan saya nih, dia latihan reguler sehari 4 jam pagi sore. Saya harus tambahan tanpa dia harus tahu. Nah itu kompetitif seperti itu yang saya dulu selalu ciptakan. Jadi misalnya dia taruhlah bangunnya jam 6, dia langsung prepare buat latihan. Jam 5 saya udah bangun, saya jogging segala macam tanpa ada yang tahu. Saya balik ke mes, baju saya udah kering, sarapan, berangkat bareng-bareng. Nah kayak gitu, kompetitif itu hal kecil ya. Belum kita bicara kompetitif di luar, di tim. Apalagi kalau kita udah ngomongin di timnas, wah itu lebih kompleks lagi. Kompetitifnya. Jadi kita selalu siap bikin kompetitif di setiap latihan. Di tim, di lingkupnya lebih kecil aja dulu, seperti itu. Dibeli rendah kayak tadi, pap. Yang lebar, 1, 2, 3, 4. Jogging ya, finish. Jogging. Oke, saya sekarang fokus di pembinaan kecil ya, dari usia 8 sampai 16. Kalau kita ngeliat pembinaan atau regenerasi pemain basket sekarang di Indonesia, kalau dilihat, ini sekarang saya lagi ngelatih juga nih, KU10, KU11. Itu kalau dilihat skillnya, oh beda banget sama zaman saya main basket dulu.
Kalau dulu saya umur 10-11, dribblenya masih kanan semua. Bisa masukin bola aja udah teriak-teriak. Kalau sekarang, waduh mereka udah skillful. Nah, gimana kita tanamkan karakter ke anak-anak ini? Gimana sih main basket? Biar kamu nggak hanya main. Kamu tahu cara bermain basket yang benar itu kayak gimana. Kalau lagi tanding usia seperti ini kan, dia kadang belum bisa memperlakukan. Kalau kalah tuh harus kayak gimana, kalau menang tuh harus kayak gimana gitu. Nah, kita harus tanamkan ke mereka bahwa di basket itu menang kalah juga hal yang akan terjadi. Pas kita kalah gimana caranya kita untuk step up. Karena di kekalahan itu pasti banyak evaluasi dan kita motivasi mereka setiap kekalahan tuh kita harus step up lagi. Berarti ada yang kurang dari kita. Nah, itu harus ditanamkan dari anak dari kecil. Jangan misalnya ikut pertandingan kalah, nggak mau latihan dulu sebulan karena sedih atau segala macam. Nah, itu ada beberapa. Nah, itu yang harus kita tanamkan ke anak-anak usia dini ini. Oke, apa arti basket ya? Kalau bisa dibilang basket is my life ya ini, saya dapat semuanya dari basket. Saya datang ke Jakarta, waktu itu cuma modal tas game block aja. Tas game block 1 sepatu. Dan sekarang saya udah punya 3 anak, alhamdulillah sudah punya rumah, dan segala macam. Basket buat saya adalah segalanya untuk sampai saat ini. Seperti itu untuk saya. Amin Priantono baseline jumper. Wow!